Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari BNN Kabupaten menyelenggarakan dialog interaktif yang kembali untuk membahas salah satu tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan tatanan pedoman era new normal. Dan seperti yang kita ketahui, dengan tatanan untuk era new normal ini berdampak ke berbagai sektor. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mengawali dialog interaktif, kami persilahkan kepada Kepala BNN Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Dr. Ibrahim Paneo MKes, untuk memberikan sambutan. Disilakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili langsung oleh Bapak Sekretaris, Bapak Deputi Ibu. Alhamdulillah sehat walafiat pagi hari ini walaupun dalam keadaan bertugas. Semangat Pak Sepri. Semangat ya. Yang kami hormati Bapak Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia wilayah Gorontalo, Bapak Ners Renjunai Kes. Selamat pagi Pak Ren. Selamat pagi. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo bersama seluruh jajaran Eselon 3, Eselon 4 dan seluruh staf. Yang kami hormati seluruh kepala narkotika nasional kabupaten kota di Provinsi Gorontalo bersama jajarannya. Yang kami hormati seluruh pendengar atau seluruh teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Jum pada Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Pertama saya mengajak kepada kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun di situasi kondisi yang sangat keterbatasan, semua serba terbatas seperti ini, termasuk kegiatan-kegiatan kita dibatasi, namun tidak ada kata berhenti buat untuk teman-teman, apalagi roda organisasi harus selalu gerak. Maka dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan kegiatan ini memang bertujuan untuk tetap memulihkan roda organisasi tetap berjalan dengan baik walaupun di situasi kondisi pandemi seperti ini. Kegiatan ini kami laksanakan berdasarkan surat edaran nomor 77/6 KAP 10/2020 BNN tentang pelaksanaan tatanan normal baru atau new normal lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Ini memang beberapa rujukan atau dasar yang disampaikan. Yang pertama, Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 47 tentang perubahan Peraturan Presiden 23/2010 tentang BNN itu sendiri. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. Kemudian Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kemudian Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58
tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Nah, ini yang dasar rujukan kami, dan insya Allah merupakan perubahan ke depan agar supaya semua organisasi terkait dengan pendidikan, pemerintahan, transportasi, sosial, budaya, termasuk pariwisata, insya Allah sudah bisa menyesuaikan dengan tatanan norma baru atau new normal. Untuk itu, hari ini terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Pariwisata yang diwakili langsung oleh Sekretaris dan Ketua PPNI yang mewakili tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam rangka pelaksanaan tatanan new normal baru ini, karena mereka lah yang paling berdampak pada kondisi-kondisi terbukanya pelaksanaan keterbatasan yang akan dibuka kembali kepada new baru ini. Mereka yang akan berdampak paling banyak terhadap COVID-19 ini. Begitu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman narasumber untuk melaksanakan kegiatan ini. Terakhir, saya atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara dan seluruh jajaran menyampaikan permohonan maaf pada seluruh teman-teman pemirsa sedang kegiatan ini, walaupun dalam keadaan fitrom virtual, insya Allah tidak mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf atas semua keterbatasan ini. Terima kasih, mohon maaf dulu yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kaban, dan selanjutnya kita langsung saja untuk membahas untuk topik yang pertama, yaitu kita membahas terkait dengan tenaga kesehatan, kesiapan tenaga kesehatan dalam menghadapi era new normal dan tatanan pedoman lainnya. Oleh karena itu kita langsung saja kepada Bapak Ketua PPNI Provinsi Gorontalo, Nesrain Junaid MKes. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Kepala Badan Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Dr. Ibrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Pariwisata Perhubungan Pariwisata Gorontalo Utara, Bapak Sefri Bubiku. Selamat pagi, assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para pejabat di Utara dan Badan Narkotik yang se-Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertama-tama kami ucapkan dari kami organisasi Gorontalo atas kesempatan diberikan. Pertama-tama saya mungkin waktu saya tidak lama. Pertama-tama mungkin terkait dengan bagaimana nanti ketika pemberlakuan new normal ini, dimana kita ketahui bahwa kalau belum berubah ya, ini mohon dikoreksi, kalau salah satu provinsi adalah Gorontalo yang akan dipersiapkan untuk memasuki era new normal nanti. Nah, mudah-mudahan dengan sudah dilaksanakannya PSBB yang sudah pada tahap tinggi ini merupakan masa transisi untuk memasuki masa new normal. Nah, dimana kalau new normal ini kita tahu bahwa dengan harapan bahwa kebiasaan masyarakat untuk bisa beraktivitas secara normal itu akan kembali lagi, tapi tanpa melelehkan atau tidak peka atau tidak peduli dengan
keadaan kondisi wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia, di Indonesia dan khususnya di Provinsi Gorontalo. Nah, sehingga dengan adanya new normal ini diharapkan masyarakat itu lebih produktivitas, tapi tidak terkena wabah COVID-19. Kenapa ini dilakukan? Karena pertama dasarnya pemerintah saat ini sedang bekerja untuk menemukan vaksin yang untuk bisa mengantisipasi penyebaran virus ini. Yang kedua, pemerintah juga sedang giat-giatnya bagaimana untuk menemukan klaster untuk tracking, untuk memutus mata rantai, bagaimana agar supaya virus COVID-19 ini tidak lagi meluas, melakukan penyebaran atau kontaminasi secara luas ke masyarakat. Nah, kami sebagai tenaga kesehatan, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 bahwa disebutkan di situ bahwa tenaga kesehatan ada beberapa, termasuk tenaga medis, tapi tenaga medis sudah sendiri, ada tenaga keperawatan, tenaga apoteker, farmasi, tenaga elektromedik, kemudian tenaga-tenaga kesehatan lainnya, bidan. Nah, kami di sini sebagai tentunya lebih banyak terpapar atau berhadapan dengan masyarakat yang ada, baik itu di lingkungan masyarakat umum maupun yang ada di fasilitas-fasilitas pelayanan, baik itu di fasilitas pelayanan tingkat pertama di puskesmas maupun di tingkat lanjutan atau di rumah sakit dan klinik-klinik. Nah, tugas kami ketika new normal ini akan mulai diterapkan, maka tentunya tenaga kami ini akan secara langsung, mau tidak mau, diminta atau tidak diminta, ini sudah jadi tugas kami secara struktur, baik pun secara organisasi, di mana secara struktural kita dalam lingkup Kementerian Kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo, perpanjangan adalah Dinas Kesehatan, maka kami pasti akan turun untuk melakukan protokol kesehatan yang akan diterapkan di masyarakat, terutama di tempat-tempat umum. Nah, karena apa? Untuk bagaimana supaya new normal ini bisa berjalan, tetap ada protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti cuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker pada seluruh masyarakat, kemudian tetap menjaga jarak, physical distancing-nya, kemudian social distancing-nya juga menghindari agar supaya tidak berkumpul di tempat yang banyak kerumunannya. Nah, ini hal-hal ini yang harus dipatuhi oleh masyarakat, karena tidak ada guna ketika kita menerapkan new normal sementara masyarakat kita biarkan leluasa dengan bebas, tidak mengikuti, tidak disiplin, tidak mematuhi protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat. Nah, ketika ini semua dipatuhi, semua masyarakat disiplin, maka insya Allah new normal ini akan semakin baik, dan kasus-kasus positif atau kasus-kasus terkonfirmasi itu akan semakin menurun atau semakin berkurang. Nah, kemudian kami dengan anggota PPNI hampir sekitar 3.556 orang ini yang tersebar di 6 kabupaten kota, yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Kami sudah punya tupoksi SOP bagaimana penanganan di tingkat puskesmas, bagaimana penanganan di tingkat rumah sakit. Nah, di puskesmas itu mereka melakukan screening, tracking. Ketika ada temuan kasus, maka mereka harus turun tracking, melacak untuk mencari mata rantai penyebaran virus ini agar supaya terputus, agar supaya tidak ada masyarakat yang terkontaminasi lagi. Nah, tentunya dengan hal-hal ini, walaupun sudah new normal, ketika didapatkan kasus, maka itu tetap harus di-tracking agar supaya tidak berlanjut untuk penyebaran, sehingga bisa diputus penyebaran virus COVID-19 tersebut. Kemudian tenaga-tenaga kesehatan lain, di mana medis untuk pengobatannya sebagai cure-nya, kemudian kami sebagai care-nya, perawatannya, kemudian ada tenaga gizi, bidannya untuk bagaimana memperhatikan agar supaya ibu hamil,
agar tidak terkontaminasi COVID-19, kemudian apoteker, farmasi, semua tenaga kesehatan bahu-membahu bersama-sama untuk bagaimana berupaya agar supaya penyebaran dari virus COVID-19 ini. Nah, ini hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai trigger untuk sebagai effort untuk bagaimana agar supaya masyarakat itu bisa kembali beraktivitas dengan normal. Kalau di tempat kerja mungkin nanti Pak Dr. Ibrahim akan menjelaskan di mana sudah ada Kepmenkes nomor 01.07/328 tahun 2020 tentang protokol kesehatan di tempat kerja atau di kantor. Nah, ini mungkin akan diterapkan. Jadi bukan hanya di masyarakat, tapi di tempat kerja, di kantor juga akan diterapkan protokol kesehatan. Dan tentunya teman-teman tenaga kesehatan ini saat ini pun dalam keadaan wabah itu tentunya 2 kali lipat dari keadaan normal. Nah, insya Allah di keadaan normal mungkin tenaganya akan dibutuhkan ketika untuk melakukan deteksi dini atau screening di tempat-tempat yang dimana masyarakat melakukan aktivitas dengan jumlah yang mungkin cukup banyak sehingga untuk menghindari adanya penularan virus COVID-19 ini. Selanjutnya mungkin agar supaya bagaimana new normal ini bisa dilaksanakan, tentunya di bidang kesehatan sudah menyiapkan bagaimana fasilitas kesehatannya, SDM-nya, kemudian kesiapan puskesmas dan kesiapan rumah sakit. Jadi pemerintah sudah menyiapkan dan mudah-mudahan dengan adanya kesiapan fasilitas kesehatan, SDM, kemudian terkait dengan kesiapan dari FKTP, puskesmas dan rumah sakit untuk menangani COVID, maka ini akan membantu untuk pada memasuki daerah tatanan baru atau new normal. Ya, mungkin ini dari saya Pak Kadis sebagai pengantar bahwa kami dari Nakes tentunya sudah siap dengan SOP ketika protokol new normal ini akan mulai diterapkan di Provinsi Gorontalo. Dan dengan harapan insya Allah mudah-mudahan virus ini tidak akan menyebar lagi dan pasien-pasien akan semakin berkurang. Ya, mungkin terima kasih dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ren untuk pemaparan materinya, dan kita langsung saja untuk topik yang selanjutnya, yaitu bagaimana kesiapan dari salah satu sektor dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan yang menangani terkait dengan moda transportasi. Kesempatan selanjutnya kepada Bapak Sefri Bobihu selaku Sekretaris Dinas Perhubungan. Kepada Bapak silakan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Paneo sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara. Yang kami hormati Bapak Junaidi yang dari Kesehatan, Pak Indra dan seluruh yang ikut dalam hal meeting. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kami dari Dinas Perhubungan ini dilibatkan dalam meeting ini oleh karena dalam hal pencegahan penyebaran daripada COVID-19. Bapak-bapak yang saya hormati, kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara ini terutama dalam hal pengawasan orang dan barang dalam moda transportasi publik ini kami sudah lakukan sesuai dengan protokol kesehatan, di mana di Dinas Perhubungan ini di Kabupaten Gorontalo Utara ini ada 5 titik pengawasan berupa checkpoint yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Yang pertama itu perbatasan antara Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, itu tepatnya di Kecamatan Atinggola. Kemudian titik kedua di perbatasan antara Kabupaten Bol dengan Provinsi Gorontalo di Kecamatan Perhubungan. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara ini
setiap perbatasan-perbatasan yang masuk ke daerah wilayah Kabupaten Gorontalo Utara ini itu dilakukan checkpoint dan pengawasan dan dibentuk posko. Nah, yang pertama yaitu posko di Pontolo, itu pintu masuknya ke wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian posko Motilango, perbatasan antara Desa Motilango dan Desa Labanu, Kabupaten Gorontalo, itu tepatnya di Motilango. Kemudian di Desa Tolango, perbatasan antara Paguyama, Wonosari, dan perbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Nah, titik-titik pengawasan checkpoint ini dilaksanakan untuk membatasi atau melihat, mengawasi barang dan orang yang masuk ke Kabupaten Gorontalo. Nah, ini pedoman yang kami laksanakan ini yaitu menyangkut pedoman dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian orang dan barang yang dalam hal ini pengawasan masuk ke wilayah salah satu wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, kemudian mengacu juga di Pergub. Nah, Pergub ini menyangkut pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini sudah yang kedua, Pergub nomor 18 tahun 2020 menyangkut pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini alhamdulillah kami sudah laksanakan sesuai dengan SOP, di mana setiap yang melewati pos-pos perbatasan ini itu kami sudah sesuaikan dengan SOP. Yang pertama kami laksanakan adalah menghentikan sementara kendaraan yang masuk, kemudian disarankan untuk cuci tangan, pakai masker, kemudian diperiksa suhu badan. Setelah diperiksa suhu badan, ada lagi tim yang di situ dari Dinas Kesehatan. Nah, alhamdulillah kami di setiap posko ini yang dibentuk oleh Bupati Gorontalo Utara, ini ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Yang pertama dari unsur TNI dan Polri itu ada di setiap perbatasan, kemudian dari unsur PPPK. Di setiap perbatasan ini mengawasi transportasi publik yang bergerak memasuki wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan yang keluar dari Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, ini kami awasi agar supaya masyarakat mulai terbiasa dengan disiplin-disiplin ini, terutama dalam penggunaan transportasi publik yang khususnya angkutan. Nah, angkutan ini kami selalu sarankan mulai dari penerapan uji coba, kemudian PSBB tahap pertama, PSBB tahap kedua, ini kami sudah laksanakan sosialisasi. Bagaimana penumpang khususnya yang menggunakan angkutan umum ini itu dibatasi, Pak. Dibatasi sampai dengan 50%. Dari tadinya sekitar hampir 10 orang di angkutan kota, itu kami sarankan dibatasi sampai dengan 50%. Ya, jadi ini kami sarankan kepada pengguna-pengguna ini agar jangan sampai akan terkena dengan ini, Pak. Ya, jadi ini alhamdulillah di setiap perbatasan ini secara kontinu melaksanakan pengawasan di setiap checkpoint yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya yang masuk Kabupaten Gorontalo Utara. Mungkin itu Pak penjelasan singkat dari kami, mungkin berkembang sebentar, insya Allah kami akan sampaikan hal-hal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya Pak dia terkait dengan kalau tenaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpapar. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Silakan moderator. Ya, terima kasih Pak Sevri. Selanjutnya mungkin diberikan kesempatan kepada Pak Dr. Ibrahim Pani OMK selaku Kepala Badan Kabupaten Gorontalo Utara, diberikan kesempatan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang secara hormati Kepala Dinas Perhubungan diwakili oleh Pak Sekretaris Ketua PPNI Provinsi Gorontalo, Bapak Nersri Junaid. Ya, saya mungkin singkat saja karena terkait dengan penyiapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tatanan hidup baru dan khususnya di tempat kerja atau di kantor, seperti kantor perhubungan. Nah, mungkin ini sama panduannya, tapi akan ada spesifik sesuai dengan
kondisi pelayanan kantor itu sendiri. Seperti di BNN itu ada kekhususan, dia melayani selain organisasi, melayani terkait dengan narkotika, itu juga ada pelayanan umum administrasi. Ini memang sampai prosedur penangkapan, prosedur rehabilitasi itu diatur dalam surat edaran ini. Oke, slide. Ini memang pelayanan ini kita ketahui bersama bahwa ini sudah disampaikan oleh ini sudah banyak kesempatan terutama kalau kita lihat ini saya ambil update 30 Mei slide, tapi untuk kemarin di slide ternyata sudah kurang lebih sebelumnya itu sudah 6 jutaan. Indonesia sudah 28.000 dan khusus untuk Gorontalo itu sudah mencapai angka 21. Memang ini memberikan presentasi dari orang tingkat morbiditas kita, tingkat kematian kita masih di atas 2% lah. Masih. Nah, slide ini memang menuntut kesiapan untuk pelaksanaan new normal. Nah, slide. Memang kalau ini sudah disampaikan oleh kedua narasumber tadi untuk peliburan sekolah, tempat kegiatan, pembatasan semua. Ini pada saat PSBB ini, kemudian kita akan masuk ke new normal ini. Ya, ini yang harus betul-betul kita persiapkan, di mana kondisi masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan melakukan adaptasi untuk dapat berdampingan dengan COVID-19 itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita. Ya, itu tujuannya untuk masyarakat tetap sehat, bugar, dan produktif. Ini baik di tempat kerja, di tempat belanja, di tempat ibadah, dan lain. Jadi kalau kita sudah dipandu oleh sudah ada regulasi khusus untuk mengatur itu dalam mendukung keberlangsungan usaha, dan pada situasi pandemi ini memang sudah ada keputusan Menteri Kesehatan dengan panduan pencegahan dan pengendalian virus corona di tempat kerja. Kemudian ditindaklanjuti oleh surat edaran nomor 77 tentang pelaksanaan atau new normal sama untuk meningkatkan upaya tempat kerja khususnya pun industri dalam pencegahan penularan COVID di sini, baik bekerja adaptasi langsung secara tempat kerja itu pemerintah maupun BUMN dengan seluruh khusus untuk kantor kan protokol ini memang sudah diatur.
protokol sebelum PSBB, sesudah PSBB. Pada sekarang ini kita masih masuk PSBB untuk menghadapi normal ini, seperti disampaikan oleh sumber untuk perhubungan, karena itu akan disahkan, termasuk kesiapan. Pegawai itu sendiri itu hanya 3 sebenarnya. Dia dari rumah, kemudian selama perjalanan ke rumah, dan sampai di tempat kerja. Kemudian sampai lagi ke rumah. Contoh, misalnya dari rumah, tinggal jaga kesehatan. Kalau memang tidak fit, nah, mungkin jangan dulu ke kantor. Pas ini harus dalam moda transportasi itu dijaga protokol kesehatan, baik menggunakan maupun transportasi umum. Nah, pada tiba di tempat kerja, ini yang ini juga dari BNN itu menyediakan APD karena bersinggungan langsung dengan pasien atau yang melaksanakan tes urin. Nah, kita kan tidak ketahui bahwa ini yang periksa tes narkoba ini apakah dia sudah terpapar atau belum. Nah, itu di kami juga harus wajib menyediakan APD sederhana. Kemudian terkait dengan kebersihan kantor, kemudian jaga jarak dan saling mengingatkan sesama. Nah, ini yang perlu. Kemudian sampai lagi ke rumah. Sampai di rumah, kalau bisa memungkinkan itu jangan dulu berkontak langsung dengan, kita harus menghindari dulu seperti mandi, ganti baju, untuk vitamin tubuh, usahakan di rumah tetap daya tahan tubuh tetap ada. Ini insya Allah kondisi yang diharapkan ini baik di tempat umum, kelompok-kelompok rentan tempat kerja itu pada saat masuk, kemudian di tempat kerja itu beraktivitas sehari-hari, kemudian bersosialisasi di rumah maupun dalam perjalanan, kesemuanya itu kita endingnya dalam keadaan sehat, insya Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan semua protokol kesehatan yang kita lakukan itu, mudah-mudahan intinya kita mudah-mudahan tidak terpapar itu tujuannya sebenarnya. Nah, ini yang kemarin ada banyak sosialisasi yang disampaikan. Ini memang masih banyak juga masyarakat yang belum paham, karena ini merupakan hal yang baru, butuh lama untuk menyiapkan protokol seperti ini yang harus sosialisasi secara terus-menerus. Insya Allah mudah-mudahan kita ambil makna pandemi ini dengan musibah ini ada hikmahnya untuk bisa perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa menjadi terpatrik pada diri kita masing-masing, terutama masyarakat. Ini memang yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan baik moda transportasi maupun di tempat kerja, karena ini kita sebagai abdi negara pada umumnya, dari rumah melalui transportasi kemudian ke tempat kerja, insya Allah dengan
pengetahuan yang sangat sederhana ini menjadi panduan kita untuk bisa bekerja dan insya Allah kita bisa mencapai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kaban. Dan selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada proses tanya jawab. Dan mungkin sebelum saya membacakan beberapa daftar pertanyaan, mungkin ada beberapa peserta dalam Zoom meeting kita kali ini untuk menanyakan. Disilahkan. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama kami tujukan kepada Pak Rain sebagai Ketua PPNI Provinsi Gorontalo. Terkait dengan dampak daripada COVID-19 ini, seperti yang kita ketahui, tentunya masih terjadi sebuah peningkatan, terlebih khusus korban dari COVID-19 ini. Nah, bagaimana Pak menanggapi dengan adanya dampak dari COVID-19 ini terhadap terpaparnya juga tenaga kesehatan, dan bisa kita lihat peningkatan angka kematian juga bagi tenaga kesehatan juga itu masih saja meningkat, dan bagaimana menurut tanggapi hal tersebut sebelum kita menyambut era new normal ini? Ya, mohon maaf terputus-putus, mudah-mudahan tidak salah saya tangkap, maksudnya peningkatan kasus COVID bukan hanya di masyarakat tapi di nakes juga ya? Iya, betul sekali Pak Ren. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi saya perlu sampaikan bahwa sekarang ini nakes itu yang konfirmasi positif itu kan ada sekitar, kalau perawat 7 orang, kemudian farmasi itu ada 2 orang, bidan 1, penata anestesi 1. Berarti berapa itu? 7, 10, ya lebih dari 10 ya. Nah, sekarang mereka sementara di karantina. Tapi alhamdulillah perawat kemarin 1 sudah sembuh. Dan tadi saya baru dapat informasi beberapa yang sudah di karantina ini diperiksa lagi sudah negatif hasilnya. Nah, pertama ada 2 ya sumber penularan yang mereka dapat. Untuk tenaga kesehatan itu, kalau di rumah sakit itu mereka dapat dari pasien yang konfirmasi positif. Nah, dapatnya penularannya bisa langsung dari aerosol, dari percikan-percikan batuk, ya. Kemudian itu yang melekat di APD. Nah, ketika melepas APD, ketika tidak hati-hati di ruang ganti, maka itu bisa menyebabkan terkontaminasi atau tertular COVID-19. Nah, ada teman-teman nakes juga yang terkontaminasi dari anggota keluarganya. Ya, tapi ini masih di tracking apakah dia dapat di rumah sakit ketika bertugas atau didapat setelah kontak dengan anggota keluarga yang terkonfirmasi positif. Nah, untuk beberapa nakes ini sebagian besar kontak dengan pasien. Nah, di sini mungkin perlu aware, jadi kehati-hatian, kewaspadaan bagi nakes untuk bagaimana menggunakan APD yang betul, yang benar, kemudian bagaimana melepas APD yang benar. Nah, sekarang apa upaya ketika mereka terkonfirmasi positif? Mereka saat ini kita memberikan support. Jadi support system itu dari other side, dari orang-orang terdekat. Bagaimana agar supaya mereka imunnya itu bisa meningkat karena ada rasa bahagia terus. Di samping kita support dengan suplemen-suplemen atau nutrisi yang menunjang. Nah, sama halnya dengan di masyarakat juga seperti itu, di pasien-pasien umum. Pasien umum diberikan support, diberikan suasana-suasana yang tenang, yang gembira, berolahraga, kemudian disupport dengan nutrisi, suplemen, kemudian diberikan pengobatan asimptomatis yang sesuai
gejala yang dirasakan oleh pasien itu diberikan oleh dokter. Nah, ini mungkin hal-hal ini yang sehingga kami selalu menginstruksi ke teman-teman sejawat yang bertugas ketika turun lapangan ya harus siap dengan APD yang benar ya. Jadi bukan hanya misalnya ketika terkonfirmasi positif kemudian hanya menggunakan APD level 1 atau level 2 maka itu akan beresiko untuk tertular. Jadi mungkin itu dari saya, Mbak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ren. Dan mungkin kita juga akan membahas dari bidang moda transportasi. Pak Sefri mungkin bisa disampaikan kepada kita mungkin terjadi kemarin terkait dengan moda transportasi yang ada di Gorontalo Utara sendiri, sempat juga ada sebuah pro kontra kemarin dengan adanya pendatang. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan kendala yang terjadi, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Silakan Pak Ren. Ya, baik, terima kasih. Jadi kami di lapangan betul Bu, banyak kendala yang kami hadapi karena mungkin ya kalau kita ketahui kultur daripada masyarakat ini kan berbeda-beda. Artinya ada masyarakat yang paham, ada juga masyarakat yang tidak paham. Nah, terkaitan dengan kejadian kemarin yang terjadi di Kecamatan Atinggola, itu banyak masyarakat pendatang yang akan mudik yang masuk Kabupaten Gorontalo Utara memaksakan diri. Mereka akan masuk pada hari H itu, hari H mau Lebaran itu, mereka memaksakan diri untuk masuk. Nah, terjadi pro dan kontra di sana. Nah, mereka sempat menerobos masuk ke dalam, tetapi setelah sampai di lokasi daripada koram di situ, pas di SPBU, itu dihadang oleh masyarakat. Nah, kalau sudah masyarakat yang menghadang, kami sudah tidak apa-apa, masyarakat sampaikan apapun yang terjadi tidak bisa ada yang masyarakat yang akan masuk ke Kabupaten Gorontalo. Nah, mereka terpaksa putar balik. Jadi sampai dengan hari hanya itu tidak ada masyarakat yang luar dari Kabupaten Gorontalo Utara itu yang akan menuju ke Gorontalo itu dibatasi, artinya tidak diberikan. Yang diberikan itu yaitu seperti sembako, kemudian yang LPG, BBM, nah kemudian yang urusan untuk kesehatan kebakaran. Nah itu yang diizinkan untuk masuk. Nah kalau masyarakat yang hanya akan datang mudik, hanya akan pesiar, akan mengunjungi keluarga yang ada di Gorontalo, itu di daerah perbatasan itu sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk. Makanya kemarin terjadi penumpukan antrian kendaraan yang sangat panjang perbatasan Atinggola. Jadi memang betul, artinya dengan PSBB ini insya Allah kita akan mendisiplinkan diri. Nah kalau memang tidak diizinkan masuk, ya mau tidak mau kita tidak mau bisa masuk. Oleh karena itu ketentuan dalam PSBB ini itu tidak ada arus daripada orang dan barang, khususnya yang orang-orang yang datang akan mudik itu tidak dibenarkan. Jadi itu Bu yang terjadi kemarin di Atinggola. Kemudian perlu kami sampaikan juga, ternyata ada beberapa kejadian yang ada di lapangan, terutama yang ada di perbatasan Atinggola. Nah, ada percobaan penyeludupan ya, kalau kata saya seperti itu, berupa minuman cap tikus. Nah, ini kalau misalnya minuman cap tikus ini, mungkin Bapak-Bapak sudah mendengar bahwasannya itu coba diseludupkan oleh oknum-oknum yang masuk ke sana, dibawa dengan mobil truk, kemudian dibawa dengan mobil pick up. Nah, itu alhamdulillah didapati oleh petugas dan itu sudah diberikan pemeriksaan, dan sekarang itu mobil sudah ada di Polres. Nah, Polres Kabupaten ini berapa yang trik-trik yang dilaksanakan oleh yang menggunakan modal transportasi khususnya ini yang menggunakan sembako mobil. Nah, mereka biasanya menyeludupkan minuman cap tikus ini di dalam mobil. Nah, jadi ini alhamdulillah dengan pemberlakuan PSBB ini sudah mulai ketahuan bahwasanya ada minuman-minuman keras yang mungkin itu ya keterkaitan dengan badan narkotika ini akan ya bisa kita adakan penghalangan sementara. Mungkin itu Bu yang perlu kami sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sefri dan walaupun
Selanjutnya mungkin kita kepada gimana Pak Kaban? Anda. Audionya kurang jelas sih. Oh, Coba. tes. Oke. Gimana Pak? Ya, Ya, selanjutnya sudah bisa. mungkin kita ke Sudah pakai headset. ya jelas Pak, suara Bapak jelas Pak. Ya. Lanjut, mungkin kita lebih selanjutnya kepada kesiapan dari berbagai sektor dalam hal ini menghadapi terutama sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Oleh karena itu kita awali lebih dahulu dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo. Seperti apa tatanan pedoman tatanan baru ini new normal di lingkungan BNN Kabupaten Gorontalo Utara. Disilakan kepada Pak Kaban, Pak. Pak, boleh diaktifkan Pak mic-nya, boleh diaktifkan Pak. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom meeting ini bisa mengajukan pertanyaan juga. Ya, gimana Pak Kaban? Jin Manda. Sudah bisa. Ya. Gimana Pak? Ya, pribadi juga pribadi ya, mohon maaf ya Pak Bu. Ya, disilakan Pak Kaban terkait dengan penerapan pedoman tatanan hidup baru yang khususnya diterapkan dalam lingkungan kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, seperti apa Pak untuk kebijakan yang akan diterapkan? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara itu memang dari awal pada saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ini kita sudah dipandu dengan regulasi yang ada, dengan surat edaran yang ada. Namun untuk menghadapi new normal ini memang agak sedikit spesifik karena sudah mulai dilonggarkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan organisasi BNN itu sendiri. Contoh yang kemarin pada saat PSBB itu kondisi yang work from home atau yang kerja di rumah itu dianjurkan kita 70%, lebih banyak yang di rumah. Kondisi yang work from office atau WFO itu hanya 30%. Nah, pada new normal ini balik sekarang posisi pada saat menghadapi new normal ini pegawai itu paling kurang atau setidaknya sudah ada 70% yang ada di kantor. Kemudian yang di rumah hanya 30%. Kemudian dari pelaksanaan, karena kita juga ada pelayanan masyarakat, terutama ini tes urin, yang kemarin kita batasi secara virtual dalam kondisi-kondisi COVID, itu kita laksanakan juga secara daring untuk pelaksanaan pendaftaran apa semua. Nah, ini kita sudah buka semua pelaksanaan tes urin, silakan kepada masyarakat, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, ini yang kita siapkan bagi petugas pemeriksa tes urin itu wajib hukumnya memakai APD sederhana seperti masker, handuk, dan penutup wajah.
dan tetap melakukan protokol-protokol. Iya, Ada satu yang menarik dalam edaran ini, memang dalam peraturan Menteri Kesehatan juga, memang itu kalau bisa memungkinkan kita menggunakan transportasi atau mobil pribadi. Tapi ini kan agak sulit. Kalau kita tidak ada mobil pribadi, apa boleh buat? Ya mau tidak mau harus menggunakan moda transportasi umum seperti disampaikan oleh Pak Sekretaris Perhubungan tadi. Harus kita melakukan protokol-protokol. Namun untuk teman-teman yang di BNNK, nanti kita atur sedemikian rupa karena itu satu jurusan, ada yang ke Limpoto, ada yang ke Telaga. Nanti kami usahakan mobil khusus karena kita juga ada mobil operasional. Ya, minimal usaha-usaha ini baik dari pekerja maupun kita melakukan pergerakan menggunakan moda transportasi. Kalau memang kita usahakan untuk teman-teman bisa menggunakan moda transportasi khusus untuk BNN supaya minimal untuk membatasi pergerakan virus masuk ke teman-teman staf BNN. Ini yang sedikit berbeda dari perlakuan PSBB dan sekarang kita menghadapi new normal. Karena new normal ini pemerintah itu membuka seluas-luasnya untuk pergerakan kita, terutama untuk pekerjaan yang selama ini sangat dibatasi. Ini sudah dibuka, namun harus dalam batas-batas atau sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait dengan kebersihan apa semua, ya mungkin secara umum itu dilaksanakan bagi setiap kantor, namun ada kekhususan organisasi tersendiri seperti ini di BNN, termasuk dalam penangkapan teman-teman yang ada di Berantas. Ini kita diatur juga harus memakai minimal ada alat APD sederhana, terutama handsun, masker dan pelindung wajah. Walaupun teman-teman dibekali juga ada, saya lihat di BNN ada baju anti peluru apa semua, namun untuk protokol kesehatan sudah dipandu untuk hal-hal yang terkait dengan penangkapan bagi pelaku narkotika. Nah, ini juga harus kita sikapi bersama bahwa selain secara umum diatur, namun secara khusus juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu dari kami. Alhamdulillah BNNK juga sudah diatur semua protokolnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kaban, mungkin pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sudah dijawabkan, dan selanjutnya mungkin diberikan kesempatan kepada Pak Kaban untuk menutup kegiatan dialog interaktif kita pada saat ini. Manda izin. Manda. Selamat datang Mitra di sini dengan pemeriksaan kesehatan kesehatan ukuran suhu badan. Sesuatu yang mau disampaikan. Oh ya, gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, dan terhormat Bapak Teman, dan terhormat Bapak Junaidi, dan rekan-rekan yang ikut kegiatan virtual pada hari ini. Mungkin ini saya tujukan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Perhubungan. Ya. Ini Pak, Bapak sempat tadi mengatakan beberapa hari kemarin itu
sempat ada kejadian, ada penyelundupan, yaitu minuman keras. Ya, harapan dari kami, dari BNN, mungkin ini bisa melibatkan kami yang ada di BNN, karena sekarang ini dengan dibukanya new normal atau aktivitas kembali dibuka dengan seperti semula, namun masih dengan batasan sesuai dengan protokol yang ada, yaitu tetap dengan jaga jarak, menggunakan Untuk selanjutnya mungkin diminta kepada narasumber kita pada hari ini. Mungkin Pak Indra lagi terganggu koneksi. Mungkin sebagai closing statement Pak, dan diikuti dengan Pak Sefri menutup kegiatan kita pada hari ini, dan selanjutnya kepada Pak Ibrahim. Silakan berturut-turut dari Pak Ren, silakan Pak. Closing statement-nya Pak. Ya baik, terima kasih. Kalau kami dari mewakili tenaga kesehatan hanya mengingatkan untuk mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan ketika new normal ini sudah diterapkan. Tapi kalau mau tangan dengan sabun, menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari tempat berkerumun. Itu mungkin kita bahu-membahu untuk edukasi ke masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sefri, disilakan Pak untuk presentasinya. Ya. Ya baik, terima kasih Bu. Ya, saya juga sependapat dengan beliau Pak Rein, di mana setiap kali pengguna modal transportasi yang lewat di setiap perbatasan itu kami selalu menghimbau masyarakat kalau saya mau memperhatikan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan itu diantaranya ya, biasa kan menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian jaga jarak dan jangan berkerumun. Ya. Nah ini selalu pada masyarakat, khususnya pengguna moda transportasi publik, angkutan umum. Nah ini biasanya ini masyarakat ya setiap kali